Hai guys, selamat datang kembali di channelku Sandra Tarot Channel. Seperti biasanya ya, setiap harinya aku update untuk pesan semesta harian. Untuk hari ini, hari Jumat, tanggal 27 September 2024. Perlu aku sampaikan bahwa ini general reading, jadi belum tentu resonate buat semuanya ya. So bisa cocok, bisa enggak. Bisa jadi semua pesan yang aku sampaikan semuanya resonate, mungkin cocok sebagian atau enggak sama sekali. Jadi jika kalian merasa enggak resonate, ambil manfaatnya sebagai hiburan dan motivasi aja. Nah, untuk kalian yang ingin personal reading bisa follow dan DM Instagramku @sandra_gandhi atau bisa cek linknya ada di kolom deskripsi ya. Oke, kita awali untuk pesan healingnya. Pesan healing hari ini adalah Fairies. You have a strong bond with the fairies and your life purpose involve helping Mother Nature. Jadi kamu mempunyai hubungan atau ikatan yang kuat dengan para peri yang ada di bumi ini. Dan untuk mewujudkan tujuan hidupmu dipengaruhi oleh bantuan dari Ibu alam semesta ini, Ibu bumi, Ibu Gaia atau Ibu Pertiwi. Intinya ketika kamu mempunyai koneksi yang kuat, otomatis kamu mesti atau punya keinginan yang kuat untuk menjaga bumi ini, untuk melestarikan alam semesta ini, tidak merusak bumi ini ya. Dan dengan begitu Ibu Pertiwi atau Mother Nature akan memberikan balas budimu dengan membantu mewujudkan tujuan hidupmu, apa yang sedang kamu manifestasikan saat ini, dan juga impian-impian kamu. Jadi kalau kita baik pada alam semesta juga akan baik pada kita ya, intinya sih seperti itu. Nah, kita lanjut untuk pesan semestanya ya. Pesan semesta hari ini ya, by the book, tentang belajar, menuntut ilmu, tidak memandang batasan usia. Sampai kapanpun kita harus terbuka untuk terus belajar, mau itu kuliah lagi, sekolah lagi, ambil kursus, walaupun itu sekedar ambil kelas-kelas online yang singkat ya, sekarang kan banyak ya, atau mungkin belajar dari internet, atau sesimpel itu membaca ya, membaca buku, membaca e-book, membaca artikel di internet ya, karena kita nggak ada batasan untuk terus menimba ilmu ya, mencari pengetahuan-pengetahuan baru dan menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Kita juga bisa ikut dengan seminar, mengikuti seminar, workshop ya, maupun kelas offline. Oke. Yang kedua ada pesan round and round. Ada sebuah siklus yang terus berputar-putar ya, dan nggak ada ujungnya. Nah, ini tugas kita yang meng-cut off ya, menghentikan sebuah siklus itu. Contohnya seperti drama kehidupan yang sebenarnya itu nggak ada ujungnya, tapi kita masih terlibat di dalamnya, atau sebuah situasi yang tujuannya nggak jelas atau tujuannya nggak baik, tapi terus kembali ke siklus itu ya, kita pun yang harus berani meninggalkan. Atau sebuah hubungan yang toksik ya, kalau kita berani untuk meninggalkan, melepaskan ya, atau cut off, di situ akan ada hal-hal baik yang datang. Karena selama ini hal-hal baik itu keblok karena kita terus ngikutin arus toksik atau ngikutin sebuah siklus yang kita udah tahu itu nggak bener gitu. Jadi kita yang punya kewajiban, tugas kita, kuncinya ada di kita sendiri untuk memotong siklus itu atau meninggalkan. Oke. Deep knowing, mencari jati diri ya. Jadi kita coba untuk mencari tahu lagi
visi misi hidup kita, keinginan kita itu apakah sudah benar ataukah sudah sinkron dengan fakta yang kita jalani saat ini ya. Jadi hal kecil contohnya seperti ini, kita tuh pengen hubungan yang serius, berkomitmen gitu. Sebenarnya itu misi hidup kita ya, keinginan kita terdalam. Tetapi sampai saat ini kita masih terjebak dengan hubungan-hubungan yang nggak jelas. Misal hubungan cinta segitiga, kita menjalin hubungan dengan seseorang atau orang-orang yang udah punya pasangan. Terus kayak kita udah tahu dia nggak akan memberikan komitmen, tapi kita masih jalani. Atau misalkan kita udah tahu dia menjalani hubungan dengan kita, tapi dia hanya memanfaatkan kita aja gitu. Nah, padahal sebenarnya keinginan kita nggak seperti itu, tapi faktanya yang kita jalani terbalik, berlawanan. Nah, di situ ya otomatis jatuhnya jadi ke round and round ini, terus berputar-putar di siklus yang sama. Nah, kalau kita mau menyelaraskan gitu ya, apa yang menjadi misi kita dan fakta yang kita jalani, ya tujuan hidup kita bisa tercapai gitu ya. Misalkan kita di lubuk hati terdalam kita menginginkan sebuah hubungan yang berkomitmen. Nah, kita hanya menerima orang-orang yang mau berkomitmen. Nah, disitulah apa yang menjadi keinginan kamu akan terwujud gitu. Jadi mencari lagi sebenarnya apa yang kita inginkan dalam hidup dan menyelaraskan dengan apa yang kita jalani saat ini ya. Oke, sekarang kita cek energi hari ini. Energi hari ini. Air of Swords. Beberapa ada yang masih merasa insecure atau trauma ya. Ini bisa terhadap apapun ya. Bisa terhadap hubungan ya, bisa terhadap hubungan, bisa juga ini pekerjaan ya. Ada rasa insecure kayak, aduh aku bisa nggak ya ngejalanin ini, aku bisa nggak ya bertahan di sini, aku bisa nggak ya bersaing di sini. Nah, ada juga yang ya ada insecure tentang masa depan gitu ya. Fokus aja dengan yang ada saat ini. Kalau kita terlalu mikir jauh ke depan ya, terkadang memang jadinya ada rasa insecure ya, ketakutan ke depannya bagaimana nasib anak-anak kita, misalkan seperti itu ya. Lepaskan rasa trauma atau insecure, atau misalkan kamu aduh belum bisa membuka hati karena takut nanti akan terjadi hal yang sama di masa lalu. Nah, ini tadi sih, mencari lagi sebenarnya apa yang kamu inginkan dalam hidup itu apa gitu. Nah, itu selaraskan dengan langkah kamu saat ini. Itu sih ya. Oke, kita lanjut lagi. Five of Cups. Mungkin beberapa ada yang sedang merasa kecewa karena rencana nggak sesuai dengan realisasi. Hal-hal yang diinginkan ternyata nggak sesuai dengan harapan. Atau ada yang ngecewain kamu, ada yang bikin kamu sedih gitu ya. Tapi di sini bukan berarti kamu harus berputus asa, karena ada tiga cups ini ya yang terjatuh atau tertelungkup, tapi masih ada 2 cups di belakang kamu yang berdiri tegak. Inilah yang namanya harapan. Kita terkadang nggak bisa melihat bahwa masih ada harapan karena kita terlalu fokus dengan kekecewaan gitu loh. Jadi kecewa, sedih itu sesuatu perasaan yang natural, itu wajar ya. Tapi jangan berlarut-larut supaya yang namanya harapan ini bisa terlihat gitu loh. Oke. Ya. Ace of Pentacle. Energi
hoki sebenarnya ada, terutama tentang rezeki ya. Jadi hari ini ada rezeki yang kamu terima. Nah, rezeki ini kan materi ya, mungkin bisa juga berupa uang, kamu terima uang, bisa juga ini rezeki dimana kamu mendapatkan barang gitu ya, entah seseorang memberi kamu hadiah, entah kamu dapat door prize, entah kamu dapat bonus gitu ya. Dan ini juga ada sih harapan-harapan kamu yang terwujud ya, terkabul, dibalik rasa trauma, insecure, ketakutanmu ya, dibalik rasa kekecewaanmu, ternyata ada pengobat nih hari ini ya. Oke, Two of Swords. Beberapa dari kalian ada yang sedang dihadapkan pada dua pilihan ya, dan kayak kalian tuh masih bingung, belum bisa memberikan keputusan atau pilihan. Selalu aku katakan, ikuti aja petunjuk dari intuisimu, dengarkan suara hati kamu, mana sih yang feeling kamu tuh yang enak itu yang mana gitu, yang bikin kamu nyaman itu yang mana ya. Omongan orang lain atau pendapat orang lain didengarkan ya. Pengalaman orang lain juga bisa diambil pelajarannya, tapi petunjuk yang terbaik ya, atau petunjuk yang paling jujur itu adalah intuisimu sendiri. Oke. Nah, next ada di sini The World. Beberapa ada yang hari ini melakukan perjalanan jarak jauh, atau kamu sedang merencanakan perjalanan jauh ya. Beberapa ada yang terhubung dengan seseorang yang jauh, jadi artinya kamu ngejalanin long distance relationship, atau ya sebenarnya kalian bersama saat ini tapi dia nih orang jauh ya, atau kamu juga merantau, ibaratnya tuh kalian nggak berasal dari tempat yang sama ya. Dalam pekerjaan bisnis kayaknya kamu akan melakukan perjalanan dinas gitu ya, entah keluar kota, keluar pulau, atau keluar negeri gitu. Kamu juga akan terhubung dengan orang-orang jauh ya, misalkan kamu dapat klien atau customer yang beda kota gitu ya, beda pulau, atau bahkan beda negara. Jadi ada terjalin komunikasi lewat internet gitu ya, WhatsApp, email. Terus juga dari kartu The World ini gambaran bahwa kamu bisa mendapatkan apa yang kamu inginkan ya. Kamu bisa menggenggam keberhasilan kamu ya, asalkan ini tadi, lepaskan rasa trauma dan insecure. Kamu mesti percaya diri, cut off siklus toksik ya, terus jangan putus asa ya. Dan dalam memilih atau memutuskan sesuatu hal, selalu ikuti intuisimu ya, maka dunia bisa kamu genggam. Oke. Nah, beberapa dari kalian juga hari ini mungkin ada perkenalan lewat internet ya, mungkin sosial media atau dari aplikasi-aplikasi gitu ya. Nah, oke, kita lanjut. Apa pesan semesta untuk percintaanmu hari ini? Ya. When you pass from this world, you take nothing with you but your soul and the memories you have share with those you love ya. Jadi kita ini kan sudah melewati banyak masa ya, terutama yang dalam usia udah matang. Nggak ada barang yang kita bawa, tapi kenangan itu ada dalam jiwa kita. Nah, kenangan-kenangan yang manis gitu ya, kenang-kenangan baik itu bisa kita bagikan ya kepada orang-orang yang kita cintai saat ini. Jadi ibarat tuh gini ya, kalau kita cerita ke pasangan kita saat ini atau yang lagi deket sama kita saat ini, lebih baik ceritakan hal-hal baik ya di masa lalu, kenangan-kenangan indah di masa lalu gitu ya, ya supaya itu menarik energi positif di mana bisa terulang di masa sekarang ya. Dan
apa ya, supaya kita tidak selalu menunjukkan kelemahan kita gitu, kecuali memang sebuah kejadian di masa lalu itu bisa memberikan pelajaran atau pengalaman yang berharga ya. Jadi kalau misalkan begonya kita di masa lalu nggak perlu diceritakan ya. Kayak misalkan kita pernah dimanfaatin, kita sering diselingkuhin, kita dibego-begoin apa namanya mantan-mantan misalkan ya, itu nggak perlu diceritakan, ceritakan yang baik-baiknya aja, pengalaman baik-baikmu aja ya. Oke, lanjut kita lihat untuk angel guidance ya. Oke, angelic protection, malaikat pelindung. Dan malaikat tertinggi atau archangel itu yang mempunyai tugas sebagai protection adalah Archangel Michael. Jadi hari ini Archangel Michael, malaikat tertinggi Michael ya, bersama kita melindungi ya, melindungi supaya kita terhindar dari kerugian, dimanfaatin, atau terhindar dari bahaya gitu. Maka pekalah akan petunjuk-petunjuk yang ada, misal dari intuisi, firasat, insting ya. Kalau ada kayak ngerasa nggak enak, ngerasa ragu, itu sebenarnya adalah sebuah bimbingan dari malaikat pelindung ya, atau bahkan informasi mungkin dari orang lain ya, mungkin kayak misalkan udah diingetin jangan ke sana, situasinya lagi nggak bagus gini. Nah itu juga sebenarnya adalah cara malaikat melindungi kita lewat tangan orang lain gitu ya. Oke, so yang terakhir, pesan ini bisa sebagai inspirasimu hari ini, atau juga bisa kamu jadikan afirmasimu untuk hari ini. Ya. Oke. Change is good. Berubah itu baik. I am strong enough to give up bad habits. Change is for good and I have this. Kamu bisa afirmasi, aku cukup kuat untuk meninggalkan kebiasaan-kebiasaan burukku dan merubahnya menjadi kebiasaan baik, dan aku mampu untuk itu ya. Oke guys, ini pesan yang bisa aku sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga resonate. Untuk pesan-pesan yang baik, positif, jadikan sebagai motivasi, klaim energinya, afirmasikan. Mungkin ada beberapa pesan yang kurang baik, jangan dibawa baper, tetapi jadikan sebagai reminder supaya kamu bisa antisipasi. Oke, thank you udah nyimak videoku. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. See you, bye bye.